Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasyawati dari kelompok 2, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 7, YIN Pontianak. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya bernama Fatihatun Naza dan Masyita. Adapun video ini yang kami buat yaitu untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah kami, yaitu Hukum Adat, yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Anggita Anggriana SHMH. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Ciri-ciri Hukum Adat dan Dasar Hukum dari Hukum Adat tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya selaku pemateri pertama, maka saya akan membawakan materi yang mengenai ciri-ciri dari hukum adat itu. Adapun ciri yang pertama yaitu bercorak religius magis. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tersebut dapat hidup aman, tentram, bahagia, dan lain-lain. Tidak ada batasan antara dunia lahir dan dunia gaib. Serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan seperti kehidupan manusia, kehidupan alam, arwah-arwah nenek moyang, dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adapun pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah terhadap nenek moyang ini dianggap sebagai pelindung dari adat istiadat yang diperlukan oleh sebagian masyarakat untuk kebahagiaan mereka. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan tersebut seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan dengan maksud agar mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Kemudian ciri yang kedua yaitu bercorak komunal atau kemasyarakatan. Artinya bahwa dalam setiap kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan individu lainnya tidak dapat hidup dengan sendiri-sendiri. Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Dalam kutip, manusia merupakan makhluk sosial. Manusia selalu hidup bermasyarakatan. Kepentingan seperti inilah yang selalu diutamakan dibanding kepentingan perseorangan atau kepentingan individu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bercorak demokrasi. Artinya bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Kemudian ciri yang berikutnya bercorak kontan. Artinya dalam setiap pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan masyarakat. Kemudian ciri yang kelima atau yang terakhir yaitu bercorak konkret. Artinya adanya tanda yang kelihatan, yaitu pada tiap-tiap perbuatan ataupun keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dalam benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus dinyatakan dalam bentuk nyata. Tidak ada yang saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, kami juga mendapat beberapa ciri-ciri hukum adat lainnya, seperti yang pertama, hukum yang tertulis. Dalam bagian terkecil ini dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasi. Kemudian ada juga hukum yang tidak tertulis. Serta ciri yang kedua yaitu tidak tersusun secara sistematis. Kemudian ciri yang ketiga tidak dihimpun dalam bentuk perundang-undangan, dan yang keempat tidak teratur, serta kelima keputusannya tidak memakai konsideran atau pertimbangan, dan yang terakhir keenam pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. Mungkin hanya sekian yang dapat pemateri pertama sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu dasar hukum berlakunya hukum adat akan diteruskan oleh pemateri kedua Fatihatun Naza dan materi ketiga Saudari Masyita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathiatun Naza. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan di poin B, yaitu tentang dasar hukum berlakunya hukum adat. Untuk dasar hukum berlakunya hukum adat di sini ada 4 dasar, yaitu yang pertama dasar filosofis. Adapun pengertian dari dasar filosofis dari hukum adat sendiri ialah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung di dalam butir-butir Pancasila. Contohnya seperti religio magis, gotong royong, musyawarah atau mufakat, dan keadilan. Dengan demikian, maka Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat. Lalu dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luas, fleksibel, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum, meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang kedua ialah dasar sosiologis. Meninjau hukum adat dari segi sosiologis, yaitu meninjau hukum adat sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena hukum adat adalah merupakan gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, maka tentunya hukum adat itu yang mempunyai suatu sifat umum dan mempunyai jiwa yang tertentu inilah merupakan persoalan dalam peninjauan secara sosiologis. F.D. Holeman di dalam pidato inaugurasinya, yaitu pidato dalam pelantikan atau pengukuhan menjadi guru besar, menyimpulkan adanya 4 sifat umum hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan. Yang pertama yaitu sifat religio magis. Religio magis adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prilogika, animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain. Yang kedua ialah sifat komun. Komunal adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Adalah suatu sifat atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam ini selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan, lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual atau kepentingan diri sendiri. Yang ketiga ialah sifat kontan. Kontan biasanya dalam masyarakat Indonesia ialah transaksi itu bersifat kontan atau tunai, yaitu prestasi dan kontraprestasi dilakukan sekaligus bersama-sama. Pada waktu itu juga sifat tunai itu mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata atau suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga dengan serentak bersamaan waktunya berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Yang terakhir ialah yang keempat, yaitu sifat konkret atau visual. Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia jika melakukan atau mengadakan suatu perbuatan hukum itu selalu nyata atau konkret. Contohnya dalam jual beli, si pembeli menyerahkan uang atau uang panjar. Suatu perbuatan yang dikehendaki biasanya diberi wujud suatu benda, diberi tanda kelihatan baik langsung maupun hanya merupai objek yang dikehendaki atau simbol benda yang magis. Demikianlah penjelasan saya sebagai pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita. Di sini saya sebagai pemateri
3 ini menjelaskan di bagian 3 dan 4, yang mana pada dasar yuridis dan dasar historis. Dasar yuridis yakni dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dan berbagai peraturan perundang-undangan mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat. Berarti mempelajari dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam 2 periode, yang mana periode kolonial dan periode Indonesia merdeka. Adapun perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum adat yakni ada 7. Yang pertama, poin pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih asli langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Sedangkan di poin B, UUDS, yang mana UUDS Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dalam pasal 104 ayat 1 yang menyatakan segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya, dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Yang poin ketiga C, IS, yang mana pada pasal 131 dan RR pasal 75 baru dan lama. Yang keempat, poin 4 IS pasal 134 yang berbunyi dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang Islam dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama kecuali ordonasi telah menetapkan lain. Yang poin E, Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 itu ada 2 poin. Yang pertama, segala pengadilan suap raja, dan kedua, segala pengadilan adat. Yang F, Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 dan bagian G, poin G, Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung. Pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman telah dipenuhi penyelenggaraan oleh pasal 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 1964. Masuk kepada dasar historis, yang mana dasar historis ialah sejarah hukum adat sudah dimulai pada zaman Hindu, kira-kira dalam tahun 1000-an. Pada zaman Hindu, Raja Dharma Wangsa dan Jawa Timur memberikan perintah untuk membuat kitab undang-undang yang disebut Civacasana. Itu kitab yang disebutnya. Dan Gajah Madapati Kerajaan Majapahit kurang lebih pada 1331 sampai dengan 1364 memberi judul suatu kitab tentang hukum yang disusun dan dinamakan Gajah Mada. Terus Kanaka Patih Kerajaan Majapahit kurang lebih 1413 sampai dengan 1430 memberi perintah untuk menyusun kitab hukum Adimaga di Pulau Bali, dan tahun 1350 telah dikemukakan sebuah kitab dengan sebutan Kutara Manava. Belanda, Portugis, Spanyol dan lain sebagainya orang Eropa datang ke Indonesia. Kitab-kitab hukum tersebut di atas telah ada jauh sebelum orang Belanda, Portugis dan lain sebagainya datang ke Indonesia. Balik ke Indonesia, baik pada kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu maupun persekutuan-persekutuan hidup lainnya telah memiliki sistem dan asas-asas hukumnya sendiri yang khas. Di samping kitab-kitab kuno tersebut di atas dikenal juga peraturan-peraturan asli sebagai berikut. Yang mana yang pertama di Tapanuli, yaitu ada 2 peraturan. Yang pertama, yang A, Ruhat Persauran Dihabata
tahun kehidupan sosial di tanah Batak. Yang kedua, undang-undang dan ketentuan Batak. Poin yang kedua di Jambi, yang pertama undang-undang Jambi. Yang ketiga di Palembang, yakni undang-undang Simbur Cahaya, undang-undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang. Dan yang keempat di Minangkabau, undang-undang Nan 20, yang dimana undang-undang tentang hukum adat Delik dan Minangkabau. Yang kelima di Sulawesi Selatan, menganggapnya sebagai hukum dagang buku undang-undang perniagaan dan pelayaran dari suku Bugis Wajo oleh Amagampa. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.